Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan kali ini, warahmatullahi. ya kita ke diskusi dengan salah seorang eh, ex presiden mahasiswa di Universitas Jambi, yaitu Bang Fajrin Nur Pasca. Beliau sekarang alhamdulillah bersedia untuk berdiskusi bersama kita terkait kemahasiswaan. Nah, jadi emang karena di YouTube Wahsi Tanjung ini mayoritas pembicara yang melihat itu salah satunya lah mahasiswa dan mereka juga melihat konten-konten yang berhubungan dengan organisasi. Makanya saya mengundang para aktivis mahasiswa di masanya. Nah, salah satunya lah Bang Fajar Nur Pasca ini yang sekarang beliau adalah seorang entrepreneur dan juga pegawai di mana nanti ya kita akan kasih apa beliau akan sampaikan nanti personal branding beliau ya. Mungkin langsung saja kita sapa kepada Bang Fajrin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Wah, kabar? gimana deh? Ya, Masya Baik. Allah. Iya. Seger nih nampaknya ya. Itu bajunya bagus sekali itu ya. Ah, spesial untuk aku ya. Wah, ya, jadi mungkin bisa perkenalan dulu Bang kepada para penonton nih. Background Abang apa dan mungkin pekerjaannya barangkali atau juga latar belakang lainnya. Silakan Bang. Baik, sebelumnya terima kasih Rasul Tanjung ini atas undangannya ke podcastnya. Terima kasih sekali. Perkenalkan, saya Fajri Nurpaska. Saya sehari-hari di Direktur Sains Media Indonesia, Percetakan Penerbit Asli Jambi. Juga sekarang dikasih amanah sebagai salah satu manajer di PT Siginjaya Sakti. Ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Kota Jambi. Apalagi ya? Saya juga sebagai Ketua Subsektor Penerbitan di Komunitas Ekraf Jambi, juga sebagai founder banyak ya, sebagai founder komunitas Berani Menulis sama komunitas Sedekah Itu Indah. Itu dulu sih. Karena kalau mau dijabarin lumayan banyak. Itu dulu sebagai perkenalan. Ya. Ya. Dan dulu pernah menjadi presiden mahasiswa di tahun berapa, Bang? Dulu kalau nggak salah ingat tahun 2005-2006. 2005 Sudah 2006. cukup lama ya. Dan Abang mahasiswa angkatan? Nah itu agak susah jawabnya ya. Saya masuk kuliah itu tahun 2000. Oh, Jadi cukup lama di kampus emang. oh Kelas luar lah. biasa. Nah, betul-betul ini kan kita mungkin nanti akan dikupas juga lah terkait kan banyak juga mahasiswa tuh takut eh, organisasi karena khawatir lulusnya mungkin agak lama. Tapi kan setiap orang kan punya pilihan masing-masing. Nanti kita akan tanya-tanya lagi terkait hal itu ya. Baik, Bang. Jadi kita masuk langsung ke topik ya. Jadi yang kita bahas ini tentang pemudaan, Bang. Nah, karena Abang saya pikir masih juga berhubungan dengan pemuda, apalagi beliau juga banyak berkecimpung di dunia kepemudaan karena punya komunitas yang isinya anak muda dan sebagainya. Nah, Abang kan mungkin update ya terkait bagaimana bonus demografi yang ada di Indonesia, yaitu bagaimana di Indonesia itu akan banyak para generasi-generasi yang produktif ya di Indonesia. Nah, menurut Abang nih kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, bonus demografi Indonesia itu ancaman atau peluang sih, Bang? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Pertanyaan Kementerian Pemuda ya. Iya. Baik, ini sharing-sharing aja mungkin ya. Jadi kalau saya melihatnya ini lebih ke peluang sebenarnya. Karena kan betul, ini akan lebih banyak angkatan kerja ya, anak-anak muda. Jadi di beberapa tahun ke depan kita, apa istilah kata orang bonus demografi ya. Artinya akan lebih banyak jumlah anak muda dibandingkan orang yang mungkin bukan angkatan kerja lagi seperti itu. Menurut saya ini malah peluang ya. Mungkin ada peluangnya kenapa? Karena ketika anak muda kita tersedia, SDM kita banyak, kita bisa berbuat banyak juga. Gitu. Nah, cuman betul kata Rasul, tapi yang harus dikhawatirkan adalah ketika sumber daya membludak, gitu kan? Artinya banyak sumber daya, tetapi lapangan pekerjaan sedikit. Nah ini bisa jadi masalah, gitu kan? Oke, ini masuk Rasul ya. Ya, peluang atau ancaman. Peluangnya kita punya sumber daya banyak, tetapi sekarang gimana ngelolanya lagi? Apakah pemerintah sudah siap untuk ini, gitu ya? Kalau lapangan kerja menurut saya peluangnya cukup banyak. Apalagi orang sekarang zaman sekarang sudah banyak orang ke arah wirausaha gitu ya. Wirausaha itu kan lapangan kerja selalu tersedia.
Jadi kapanpun kita mau buka, hari ini pun bisa gitu kan, nggak harus menunggu ada yang buka lowongan gitu. Jadi misal jika pemerintah memang tidak belum bisa mengcover semua, mungkin sudah saatnya kita berwirausaha seperti itu sih. Jadi kedua-duanya sih saya ini mau peluang sekaligus ancaman juga kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, ini akan banyak sekali angkatan kerja yang bingung deh, banyak mendap di rumah, saya main game dan sebagainya. Iya, betul. Jadi kalau seandainya bonus demografi itu tidak kita berdayakan, tidak kita manfaatkan, ya bakal nanti sebuah ancaman gitu kan. Tapi kalau Bang Fajar tadi lebih melihat sepertinya bonus demografi Indonesia itu adalah sebagai peluang gitu, Pak ya. Nah, kalau menurut apa, Bang? Mindsetnya harus arah ke situ, harus jadi peluang mindsetnya. Nah, iya betul. Dari sisi mindset kita harus memikirkan ini peluang. Nah, jadi tinggal bagaimana ke pemerintah ya barangkali yang memiliki kebijakan yang begitu global untuk bisa menyiapkan generasi ini, itu harus menyiapkan. Nah, kalau menurut Abang sih selaku yang sering berkecimpung juga dengan anak-anak muda itu sebenarnya butuh apa, Bang? Biar bonus demografi ini benar-benar termanfaatkan gitu. Gimana, Bang? Nah ini dari ngobrol-ngobrol ini ya, kalau kita lihat ngamatin juga, dulu juga kita masih muda gimana gitu kan. Menurut saya anak muda ini sebenarnya butuh wadah atau komunitas atau memang butuh tempat untuk mengapresiasikan potensi dia gitu. Contoh saya dulu masuk kampus itu kan saya fakultas pertanian, sarjana pertanian. Tapi sekarang ya boleh dibilang kalau boleh dibilang saya belum kepake ilmunya itu. Jadi saya diplesetin jadi sarjana pengusaha, sarjana percetakan gitu kan, bukan sarjana pertanian. Kenapa? Karena dulu waktu tamat SMA sama kuliah kita ikut-ikutan gitu. Kita ikut-ikutan karena bingung kita masa depan kita tuh seperti apa gitu kan. Kita nggak punya visi yang jelas. Kita masa depannya mau ngapain gitu. Akhirnya ikut-ikutan. Nah setelah masuk ke kampus bingung kan, saya kok kayak nggak nyambung sama ilmu itu kan. Akhirnya saya aktif di organisasi gitu lebih banyak. Menurut saya alangkah baiknya mahasiswa atau sebelumnya aja dari segi SMP atau SMA itu kita orang tua juga dan sekolah dan perguruan tinggi juga mulai mengarahkan anak ini bakat atau minatnya kemana gitu. Kita dulu SMA ada kelas 3 ya, ada IPA, IPS, bahasa. Tapi itu kan kadang cuma formalitas gitu, atau lebih kepada nilai ujiannya gitu, analisis, tapi bukan karena minat gitu. Jarang lah karena minat, kita tahu anak IPA nih, pintar-pintar eksak, IPS sih agak-agak gimana gitu kan. Bahasa juga, tapi tidak menjurus gitu ya. Artinya kalau misalnya kita di kelas 1 atau 2 tuh kalau bisa ada tes fingerprint ya, istilah fingerprint, tes minat dan bakat, itu kan ketahuan anak nih ternyata dia pinternya olahraga misalnya, dia pinternya musik, dia pinternya mungkin hitung-hitungan. Nah itu diarahkan sejak awal gitu. Kita tamat SMA tuh bingung kita mau kuliah di mana gitu kan. Jadi saya malah sejak SMP atau SMA itu kelas 1 tuh kita sudah tahu ke depannya kita mau jadi apa gitu. Itu sih, jadi saran saya untuk anak-anak muda sekarang, temukanlah minatnya dulu. Minat kita apa, kita ke depannya mau jadi apa. Setelah itu insya Allah mudah kemana-mana ya, seperti itu. Ya betul. Jadi memang harus ada akselerasi dalam menemukan minat, bakat, ya kan. Memang kita rasa-rasanya agak telat ya. Oh, baru sadar ternyata kita tuh bakatnya di sini gitu. Kayak Bapak Fajar kan dari mahasiswa Fakultas Pertanian, ternyata ujungnya malah jadi entrepreneur gitu kan. Jadi memang ada yang miss gitu kan, karena kelamaan kita di baru sadarnya atau gimana, nggak tahu juga nih, kayaknya ada miss. Tapi memang kalau seandainya pemerintah memahami hal ini, barangkali harus ada skema yang bisa dibuat, sehingga disistemkan, sehingga anak-anak yang tadi itu memang lebih cepat gitu kan, biar nggak lama betul untuk menemukan bakatnya ya. Nah, kalau menurut saya sih Bang, menurut saya pribadi, salah satu cara untuk bisa agar anak muda itu menemukan bakat mereka atau menemukan potensi mereka itu dengan ikut organisasi. Nah, kalau menurut pendapat Abang gimana Bang? Sepakat atau tidak Bang? Ini kebetulan memang ini ya, cerita sedikit. Jadi saya dulunya waktu kecil itu pemalu dalam artian kita ngobrol gitu nih, saya gugup nih. Atau saya disuruh ke depan pasti grogi ya, keringetan deras gitu kan. Dia nggak bisa ngomong. Jadi saya sejak kecil itu saya pemalu. Tapi semenjak
karena postur badan saya tinggi besar gitu kan, teman-teman sengaja milih jadi ketua kelas gitu. Walaupun mungkin kemampuannya belum ada, tapi dipilih gitu ya. Akhirnya menurut saya mulai belajar organisasi. Nah dari situlah saya mulai ini ya, ketemu PD-nya mulai muncul gitu kan. Nah ketika PD mulai muncul lah, disinilah kita mulai sosialisasi, ngobrol, diskusi. Ya di situ mulai ketemu, oh ternyata organisasi itu enak ya gitu ya. Organisasi enak, kita banyak teman, silaturahmi, bisa belajar organisasi, dengan kepemimpinan dan lain-lain. Menurut saya ini penting ya untuk dipelajari oleh anak muda itu kalau organisasi. Ya, dan fungsi berorganisasi menurut Abang Fajrin itu sebagai apa, Bang? Kalau saya sebagai ini ya, lebih ke sarana untuk kita ini ya, pengembangan diri kalau saya. Pengembangan diri, jadi memang kita kan semuanya punya potensi masing-masing nih. Mungkin ada potensinya kita sebagai leader, bisa jadi juga kita sebagai apa, kan di organisasi macam-macam tuh perangkat-perangkatnya kan, ada sekretaris, bendara, ada seksi-seksi gitu kan, ada bidang-bidang. Nah di situ kita bisa mengasah kemampuan kita masing-masing. Itulah pengembangan diri juga. Terus juga menurut saya karena kita belajar bersosialisasi, belajar untuk gimana berdiskusi atau apa menyampaikan pendapat gitu. Lebih kepada sarana belajar ya. Kalau tingkat mahasiswa menurut saya masih di tahap belajar gitu. Belajar bagaimana nanti setelah tamat nanti kita akan terpakai di dunia kerja seperti itu. Dan kalau yang Abang rasakan setelah Abang lulus dari kuliah, emang ilmu yang ada di organisasi itu apakah memiliki dampak yang besar atau gimana, Bang? Nah itu, ini lanjut ke cerita tadi ya. Jadi awalnya saya itu pemalu, saya juga anak bungsu, kemudian dikasih kepercayaan jadi ketua kelas gitu kan. Sejak SD itu, sejak kelas 4, kelas 5, kelas 6, sampai berlanjut SMP, SMA, sampai kuliah itu. Selalu sering jadi ketua kelas gitu. Sama terakhir, nah itulah di kampus dipercaya jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan, kemudian jadi gubernur BEM fakultas, berlanjut jadi presiden BEM, seperti Yasril juga yang mungkin merasakan. Jadi kalau di kampus, terus terang, kalau dalam segi ekonomi saya tidak ada hampir ya, boleh bilang. Kita hampir tidak dapat itu manfaat ekonomi di situ. Gitu. Tapi yang paling banyak manfaat itu adalah tadi, jaringan kita dapat, gitu kan. Kita banyak kenal banyak dosen, kita kenal banyak pihak rektorat, pihak fakultas, gitu kan. Kita banyak ketemu sama organisasi di luar, gitu kan. Itu semua jaringan gitu. Dan setelah tamat, ternyata jaringan itulah yang paling banyak berperan dalam ini ya profesi kita gitu. Saya sekarang buka penerbitan gitu kan. Saya dulu sempat juga saya ditawari kerja sampai itu di bank, di perbankan syariah waktu itu ditawarkan karena saya aktif di organisasi. Jadi bagian personalnya itu teman gitu. Iya. Ini mudah-mudahan saya juga akan menulis sebuah buku gitu ya. Dia dikejar-kejar pekerjaan. Jadi artinya kita bahkan saya hampir tidak pernah melamar kerja dua. Saya itu ditawarin kerjaan gitu. Saya pernah jadi koordinator SPG di operator seluler gitu kan, ditawarin juga. Saya jadi kerja di bank, ditawarin juga. Sampai sekarang saya jadi manajer di BUMD, itu ditawarin juga. Jadi telepon gitu, bukan saya ngelamar gitu. Nah ini itu ya jaringan tadi, pengalaman organisasi itu akan sangat terpakai, akan sangat banyak manfaatnya setelah kita tamat gitu. Ya. Berarti emang ketika kita aktif organisasi, emang kita membangun personal branding kita akan terbangun, kemudian juga networking. Nah itu yang barangkali tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak aktif organisasi. Nah, ya CV kita jadi bertambah itu kan. Jadi orang mempercayai kita gara-gara itu barangkali. Nah kalau ini kan para mahasiswa kadang mereka bingung Bang, dia aktif organisasi. Terus emang apa yang mesti dikejar di organisasi itu gitu? Nah, agar kita itu berorganisasi dan efektif gitu kan, nggak ngabisin waktu, memang ada yang kita kejar, kira-kira apa, Pak, yang mesti kita dapatkan di organisasi tersebut? Sebenarnya ini Wasil lebih pas dari Wasil ini. Karena Wasil yang saya tahu ini dia aktif organisasi tapi studi juga cepat gitu ya. Kalau saya studi terus terang ini agak lama ya, hampir 7 tahun gitu ya. Jadi kalau ditanya teman-teman tuh berapa tahun, saya bilang 6 tahun. Tapi 6 tahun 11 bulan gitu. Bulan lagi tinggal. Tapi ya ambil hikmahnya dari perjalanan pengalaman saya. Jadi saya kenapa bisa lama di kampus? Karena memang saya tidak fokus mungkin ya.
Jadi antara kuliah sama organisasi kadang-kadang kita sulit bagi waktunya gitu ya. Saya sendiri terus terang waktu itu karena memang saya secara akademik kurang nyambung deh dengan fakultas itu kan pertanian. Saya sendiri orangnya mungkin lebih senang organisasi, lebih senang olahraga gitu. Saya banyak waktunya di situ. Namun waktu itu sampai saya latihan basket hampir tiap hari gitu dan pernah juara 2 gitu kan. Kemudian organisasi saya senang organisasi sampailah ke BEM gitu kan. Jadi boleh dibilang olahraga sama organisasi saya senang banget tuh. Tapi di kuliah, ini saya terus terang nggak terlalu bagus nilainya tuh. Jadi kalau saat organisasi paling penting saya ambil tuh itu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman tuh kalau organisasi maunya semua diambil gitu ya. Ya HMG juga, terus UKM juga, itu kan terus dari di BEM juga. Kalau perlu UKM 2 atau 3 UKM yang dipegang gitu kan. Nah, kalau saran saya, ambillah 1, 2 tapi fokus gitu kan. Fokus, kuasai betul, kalau bisa jadi ketua di situ sampai ya. Walaupun ini bukan ambisi ya, maksudnya kita memang expert di bidang itu, misalnya UKM UTMC misalnya. Dia memang jadi trainer gitu. Kemudian kalau dia UKM musik, mungkin dia memang bisa produktif gitu kan. Atau dia UKM olahraga, basket gitu kan. Dia harus jadi juara gitu kan. Atau yang baru-baru saya dengar ada UKM eksis gitu kan. Dia harus ikut lomba karya ilmiah sampai nasional gitu. Itu kan nggak akan bisa kalau dia tidak fokus gitu. Iya. Jadi pilihlah 1, 2 saja organisasi, tapi fokus dan jadilah expert di bidang itu. Ini insya Allah ini akan membuat kita menonjol dibandingkan yang lain. Dibandingkan kita mau ambil semua tapi jadi cuma rata-rata. Oh, iya, betul. Saya sepakat juga. Jadi emang kita harus jadi ahli di salah satu organisasi yang kita ikutin gitu kan. Kalau emang semuanya paling kita cuma jadi anggota biasa semua gitu kan. Nggak seru. Jadi semua kan. Iya, kalau seandainya kita diaktif di organisasi di 1 atau 2 apa kata Bang Fajen tadi, tapi kita jadi pemimpin di situ, branding kita jadi naik gitu kan. Nah, jadi sepakat nih kalau kita mungkin ada yang khawatir nanti kuliahnya akan terganggu. Ya ini mungkin saran ini bisa digunakan gitu kan. Aktif aja beberapa sih. Jadi mengenai ini kekhawatiran mahasiswa kalau saya nanti organisasi sambil kuliah, nanti kuliah saya terhambat, tamatnya lama itu kan, terus gimana nanti saya mau kerja, mau nikah gitu kan. Nah ini saya buktinya gitu. Jadi saya tuh nikah sebelum saya wisuda. Wih, mantap. Artinya apa? Jadi takdir kita tuh nggak akan berubah meskipun kita aktif di organisasi. Artinya saya boleh, saya tamatnya lama, tapi saya nikah duluan daripada teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang udah tamat 2 tahun sebelumnya itu ngasih undangan saya duluan gitu. Bisa dibayangkan nggak teman-teman lagi masuk? Dia lama tamat tapi kok nikah duluan gitu ya. Jadi saya ijazah dulu sebelum ijazah gitu ya. Teman-teman. Jadi maksudnya gini, jadi jangan khawatir. Apalagi kita berorganisasi yang positif ya. Kita bantu orang, dikasih manfaat ke masyarakat gitu kan. Itu yang menciptakan ya, yang Anda akan diam gitu. Takdir kita tuh akan terus berjalan gitu. Saya tamat sebelum tamat saya sudah ditawar kerjaan di bank. Kan sudah ditawar kerjaan. Sudah itu saya nikah sebelum tamat kuliah gitu. Dan sekarang alhamdulillah gitu. Saya dapat kerja itu ditawarin gitu. Jadi kalau kita khawatir nanti aku udah dapat kerja, saya enggak, saya buktinya gitu. Itu sih jadi jangan khawatir. Kalau kita berbuat, insya Allah dapat balasan juga baik. Ya, dan ikut organisasi pun juga sebenarnya dalam rangka untuk kita menyiapkan dunia kerja sebenarnya kan. Kalau seandainya kita lulusnya cepat tapi kita nggak siap kerja gimana? Ya, banyak itu. Ya emang banyak Bang, dia pengen cepat lulus Bang. Dan ketika lulus dia bingung mau ngapain gitu. Nah itulah. Itu tadi ya semenjak karena sejak awal masuk tuh dia itu bukan pilihan dia tapi ikut-ikutan gitu. Oh dia iya. Nggak punya visi yang jelas. Jadi kalau sejak SMA dia sudah punya cita-cita, sudah diarahkan minatnya ini, kemudian waktu kuliah dia milih jurusan yang sesuai sama minat, insya Allah dia jadi tuh orang tuh. Apalagi dia ikut organisasi yang mendukung untuk itu gitu. Ya, jadi lebih cepat ya, sehingga mengalami akselerasi, ya, sehingga apa yang diinginkan itu lebih nyaman ya. Iya betul. Nah mungkin bisa Bang ceritakan waktu pengalaman Abang ikut organisasi dulu, ada nggak yang menarik gitu kan? Jadi emang
orang tuh menyangka organisasi itu rumit gitu kan, sakit kepala dan juga tidak mengasihkan, terlalu berat gitu kan. Mungkin ada nggak pengalaman-pengalaman yang unik waktu organisasi dulu gitu? Nah, ini jadi lucu ya. Jadi terus terang saya ini kan sebenarnya banyak kekurangan gitu. Jadi kalau orang kan waktu lagi diskusi atau debat itu luar biasa tuh, apa argumentasi saat debat tuh hebat-hebat kan. Saya kan belum begitu menguasai. Juga waktu kita lagi ada kegiatan atau lagi rapat kan kadang-kadang kita ini bahas tentang apa, kita belum ada ilmunya saja. Jadi yang menarik adalah, jadi kalau kita nggak punya kemampuan itu, apalagi kita pimpinan gitu, kita pengen bahas sesuatu. Caranya ya ini ya, kita kasih ini kesempatan yang lain untuk kasih pendapat gitu. Misal kita apa ya, bahas tentang pemuda gitu kan. Ya. Kita mau bikin program di kampus gitu. Kita memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu. Kita mau bikin acara di kampus, tapi kita masih belum punya ide. Caranya ya lempar ke forum gitu. Jadi nggak harusnya kita pinter semua, enggak. Jadi kita tim kan banyak tuh, misal 20 orang, 30 orang, kasih mereka kesempatan untuk akhirnya kita mau bikin pendapat, kita mau bikin acara. Ada usulan nggak tuh ini? Kita kasih kesempatan ke mereka. Nanti ada tuh 1, 2, 3 pendapat. Ada lagi 5, 6, oh ternyata dia bagus. Nah, disitulah kita tinggal ambil kesimpulan. Jadi kalau dibilang presiden untuk paling pintar, enggak juga. Paling pintar untuk ngambil kesimpulan dia gitu. Iya. Ini dari pendapat masing-masing itu baru kita oh oke, kita sepakat ini. Dan mereka senang karena idenya dipakai. Gitu. Kalau ide dipakai, mereka akan lebih semangat mengerjakannya dibandingkan kita pakai sistem perintah. Gitu. Kamu harus kerjakan ini, ya enggak. Nah, itulah nama mungkin demokratis ya. Iya. Kita kasih mereka kesempatan, mereka ngasih pendapat, nah kan yang ngasih pendapat ini pasti punya beban kalau kita ide kamu bagus, nanti kita jalankan sama-sama. Jadi dia lebih semangat gitu. Banyak seperti itu sih. Jadi kesannya orang presiden itu kayaknya hebat betul, ternyata enggak juga. Iya. Oke. Baik, jadi seperti itu ya. Kalau kita organisasi itu nggak semuanya kita mikirin gitu. Karena yang namanya organisasi kan bekerja sama, bekerja tim. Kalau kita nggak mampu nggak punya ide, ya cara Bapak Jati bisa dipakai ya. Lempar aja ke forum. Ternyata forum malah menyukai seperti itu, gitu kan? Nah, luar biasa ya. Baik, mungkin ini Bang, kita kayaknya ini sudah lumayan Bang. Dari pemuda sudah, dari mahasiswa sudah. Nah, barangkali kalau menurut Abang tantangan anak muda di masa mendatang itu apa Bang? Ini berat ya. Karena pertanyaannya mungkin untuk kita juga masing-masing ya. Iya. Untuk kita masing-masing, karena kita masih muda, masih panjang waktunya gitu ya. Menurut saya tantangannya untuk kita ya. Jadi anak muda sebaiknya mempersiapkan diri lah, karena kita tahu beberapa tahun ke depan itu amanah itu akan kita pikul semua itu. Sekarang mungkin orang tua kita atau paman kita mungkin kan, atau orang yang lebih tua dari kita 5 tahun 10 tahun sebelum kita udah lahir gitu kan. Tapi beberapa tahun ke depan itu amanah-amanah itu akan dipikulkan oleh kita, siapa lagi kan kalau bukan kita gitu. Mereka nanti contohlah sekarang mungkin banyak pejabat-pejabat publik atau mungkin anggota legislatif itu kan banyak anak-anak muda sudah sekarang. Jabatan-jabatan penting itu sudah diduduki oleh anak muda. Ke depan lebih banyak lagi. Gitu. Jadi tugas kita sekarang ini mempersiapkan diri. Gitu. Mempersiapkan diri bisa jadi dari yang kepemimpinan, ilmu manajemen, gitu, ilmu organisasi, dan keahlian di bidang kita masing-masing. Expert lah, jadilah ahli di bidang kita masing-masing. Jadi ketika waktu itu datang beberapa tahun ke depan itu pas kita dikasih amanah itu kita sudah siap memegang amanah itu dengan baik. Itu sih pada saya. Dan itu tantangan kita juga ya. Betul. Ya, jadi kita harus menyiapkan diri dulu. Ketika kesempatan datang, kita udah siap. Jadi emang saya pernah baca buku tuh Bang, katanya kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Ya, betul sekali itu dia. Ya, kalau kesempatannya belum datang kita siapin aja dulu kan. Kalau kita udah siap tapi kesempatannya nggak datang juga nggak bisa ya. Jadi itu kesempatan datang kita dapat amanah itu kita kewalahan pasti. Betul. Ya. Apalagi kalau
apa sudahlah Anda siap, kesempatan nggak ada, sudah cuma gini gitu kan. Iya. Jadi kan amanah itu kan eh, kalau orang yang nggak mampu dikasih amanah itu bisa berantakan. Jadi, apa sih pernah dengar katanya apa? Jika amanah dikasih ke orang bukan ahli maka akan rusak, ada apa? Ada kerusakan lah gitu ya. Iya, betul. Itu. Jika Ya. amanah dikasih ke orang yang bukan ahli, maka akan berbuat kerusakan lah seperti itu. Nah ini kan berbahaya ya. Apalagi kalau kita dikasih amanah dan kita yang berbuat kerusakan itu, wah, itu bahaya sekali. Jadi alangkah baiknya ya amanah itu bukan kita minta, gitu ya, tapi kita persiapkan diri kita dengan kemampuan-kemampuan yang apa tadi, skill kita diperbaiki, kemampuan leadership, ilmu manajemen, kemudian skill di bidang kita yang kita minati tadi. Ketika datang amanah, insya Allah kita sudah siap dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Ya, karena baik. ke depan ya amanah itu pasti dipikirkan ke anak-anak muda. Siapa lagi? Ya, betul. Ya, setelah yang di atas kita, tentu ya bawah kita, dan itulah kita. Jadi tinggal kita siapkan gitu kan. Jangan sampai pas generasi kita malah kosong gitu. Iya. Saya ini ada salah satu teman di kantor, dia umurnya sudah sekitar 40 atau 50 tahun ya umurnya. Jadi ya teman-temannya itu ini sudah jadi kepala dinas, sudah jadi kepala kantor ini, sudah jadi pejabat di sini. Jadi ketika dia butuh sesuatu atau dia ada keperluan apa, mudah komunikasinya. Karena teman-teman di semua. Nah, 5 tahun 10 tahun lagi itu kejadian sama kita. Jadi akhirnya nanti kepala dinas pendidikan gitu ya. Saya di mana gitu. Jadi ini seluruhnya akan jadi teman-teman kita semua gitu ya. Nah, dan jadi kalau kita berharap untuk majunya Jambi atau Indonesia, ya kita kalau semua udah siap, semua sudah baik, insya Allah jadi maju. Gitu. Ya. Oke, baik, luar biasa nih. Jadi kalau berbicara dengan presiden mahasiswa tuh wawasannya luas ya. Bisa dihubungkan titik-titik yang bertebaran ini. Luar biasa. Baik, mungkin sebelum ditutup silakan Bang memberikan closing statement ya untuk para pemuda yang barangkali sekarang sedang kuliah atau sekarang sedang sekolah, biar mereka tuh bisa menyiapkan diri sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Silakan Bang, closing statement-nya Bang. Saya belum siapkan Pak, nanti dia juga. Ya, jadi seperti lagi itu ya, bangun pemuda-pemudi Indonesia, sisi kalangan baju gitu kan. Jadi suatu saat amanah itu akan diserahkan ke kita gitu kan. Kita mungkin sekarang umur kita masih 15 sampai 20, 30. Pas saya sendiri udah 38 gitu ya, mendekati 40. Gitu ya. Kita mungkin banyak sering kritik pemerintah gitu kan. Sering kritik pejabat ini, pejabat itu. Jangan lupa nanti berapa tahun ke depan kita itu yang akan dihadapkan pada amanah itu. Ketika kita tidak siap hari ini, saat kita yang benar-benar dikasih amanah itu juga pejabat kita juga nggak bisa kita kritik masyarakat juga. Malulah. Jadi daripada ngeritik boleh oke, tapi selain itu kita persiapkan diri karena suatu saat kita lah yang akan memikul amanah itu dan kita sudah siap. Insya Allah mudah-mudahan kita juga amanah dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Begitu. Ya, khairun nas anfa'ul nas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ngalor ngidul tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, makasih banyak Bang. Jadi ini saja pertemuan kita bersama Bang Fajrin yang luar biasa, begitu menambah wawasan kita tentang kepemudaan sehingga kita bisa tetap semangat untuk bisa menyiapkan diri untuk masa yang mendatang. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Fajrin atas kedatangannya. Terima kasih kawan-kawan yang nonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang. Kita tutup ya. Ya, oke.